Mimpi Ronny Bargi bersama Barcelona mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Baru saja bersiap menghadapi musim baru, pemain muda Swedia itu mengalami robekan ACL di lutut kanan dan harus menjalani operasi. Barcelona kini terancam kehilangan talenta mudanya selama berbulan-bulan, bahkan bisa sepanjang musim. Barcelona membutuhkan striker muda yang bisa menjadi proyek jangka panjang. Dan William Osula punya profil yang sangat menarik. Penyerang Newcastle United ini baru 23 tahun, memiliki postur 1,91 meter dan mulai menunjukkan ketajamannya di Premier League. Jika berkembang di bawah Hansi Flick, Osula bisa menjadi senjata baru Blaugrana. Ferran Torres akhirnya semakin dekat meninggalkan Barcelona. PSG dan Blaugrana disebut sudah mencapai kesepakatan transfer dengan nilai 50 juta euro ditambah bonus 5 juta euro. Yang membuat situasi semakin menarik, Ferran akan mendapatkan kontrak 5 musim dan peran penting di bawah Luis Enrique. Jules Koundé tiba-tiba berada di persimpangan jalan Barcelona. Arsenal mulai serius membidik bek Prancis tersebut setelah kesulitan mendapatkan Ezri Konsa. Yang lebih mengejutkan, Barcelona disebut siap mendengarkan tawaran besar meski Koundé baru memperpanjang kontraknya hingga 2030. In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Mimpi Ronny Bargi bersama Barcelona mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Baru saja bersiap menghadapi musim baru, pemain muda Swedia itu mengalami robekan ACL di lutut kanan dan harus menjalani operasi. Barcelona kini terancam kehilangan talenta mudanya selama berbulan-bulan, bahkan bisa sepanjang musim. Kabar buruk datang dari Barcelona setelah Ronny Bargi mengalami cedera serius saat menjalani latihan dalam persiapan menghadapi musim baru. Pemain berusia 20 tahun tersebut didiagnosis mengalami robekan ligamen cruciate anterior atau ACL pada lutut kanannya dan dijadwalkan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang. Cedera ini terasa semakin menyakitkan karena Bargi sebelumnya juga pernah mengalami masalah serupa ketika masih memperkuat Copenhagen. Kini, cedera tersebut kembali menghantam lutut kanannya dan membuat perjalanan sang pemain di Barcelona terancam terhenti untuk waktu yang cukup panjang. Proses pemulihan cedera ACL umumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan, sementara media antara menyebut Bargi berpotensi absen selama 6 hingga 8 bulan, bahkan terancam melewatkan 1 musim penuh. Padahal, Bargi mulai mendapatkan pengalaman penting bersama Barcelona. Pada musim 2025-2026, ia mencatat 28 penampilan di berbagai kompetisi dengan torehan 2 gol dan 4 assist. Statistik tersebut menjadi modal berharga bagi pemain muda yang sedang berusaha menembus persaingan di skuad utama. Kini, Barcelona harus menunggu proses operasi dan pemulihan Bargi. Cedera ini bukan hanya menjadi pukulan bagi sang pemain, tetapi juga bisa mengubah rencana klub terhadapnya pada musim baru. Menurut kalian, apakah Ronny Bargi mampu kembali ke performa terbaik setelah cedera serius ini? Tulis dukungan dan prediksi kalian untuk masa depannya bersama Barcelona di kolom komentar. Barcelona membutuhkan striker muda yang bisa menjadi proyek jangka panjang. Dan William Osula punya profil yang sangat menarik. Penyerang Newcastle United ini baru 23 tahun. Memiliki postur 1,91 meter dan mulai menunjukkan ketajamannya di Premier League. Jika berkembang di bawah Hansi Flick, Osula bisa menjadi senjata baru Blaugrana. Barcelona perlu mempertimbangkan William Osula sebagai salah satu opsi untuk memperkuat lini depan. Penyerang Newcastle United tersebut memiliki profil yang berbeda dari striker-striker Barcelona pada umumnya. Dengan tinggi 1,91 meter, Osula menawarkan kekuatan fisik, kemampuan duel udara, sekaligus ancaman di kotak penalti. Data Transfermarkt mencatat Osula sebagai penyerang tengah Newcastle dengan kontrak hingga Juni 2029 dan nilai pasar sekitar 28 juta euro.
Yang membuat Osula semakin menarik adalah perkembangannya sepanjang musim 2025-2026. Di Premier League, ia tampil 24 pertandingan, mencetak 7 gol dari 819 menit bermain. Artinya, Osula mampu mencetak 1 gol kira-kira setiap 117 menit. Ia juga melepaskan 23 tembakan, dengan 12 diantaranya mengarah ke gawang. Memang, statistik tersebut belum menunjukkan Osula sebagai striker kelas dunia. Justru disitulah peluang Barcelona. Osula masih muda dan memiliki ruang perkembangan yang besar. Bahkan Newcastle sendiri menyebutnya mulai menguasai posisi penyerang tengah menjelang akhir musim dan mencetak sejumlah gol penting pada April serta Mei 2026. Jika dilatih Hansi Flick, karakter fisik Osula bisa menjadi senjata tambahan dalam permainan Barcelona. Ia dapat menjadi opsi ketika Blaugrana membutuhkan striker yang kuat menghadapi bek lawan, terutama dalam pertandingan yang membutuhkan variasi serangan. Barcelona tidak harus langsung menjadikannya bintang utama. Osula bisa dikembangkan secara bertahap hingga menjadi penyerang penting untuk jangka panjang. Menurut kalian, apakah William Osula cocok menjadi proyek striker baru Barcelona di bawah Hansi Flick? Kalau Blaugrana benar-benar mendatangkannya, mampukah Osula berkembang menjadi mesin gol? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ferran Torres akhirnya semakin dekat meninggalkan Barcelona. PSG dan Blaugrana disebut sudah mencapai kesepakatan transfer dengan nilai 50 juta euro ditambah bonus 5 juta euro. Yang membuat situasi semakin menarik, Ferran akan mendapatkan kontrak 5 musim dan peran penting di bawah Luis Enrique. Ferran Torres tinggal selangkah lagi meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan Paris Saint-Germain. Kedua klub dilaporkan sudah mencapai kesepakatan awal setelah melalui negosiasi intensif dalam beberapa jam terakhir. Pengumuman resmi memang masih menunggu penyelesaian dokumen, tetapi transfer tersebut diperkirakan rampung sebelum akhir pekan. Barcelona sebelumnya menolak tawaran awal PSG senilai 40 juta euro plus bonus 10 juta euro. Blaugrana kemudian bersikeras meminta 50 juta euro sebagai nilai tetap. Setelah negosiasi berlanjut, PSG akhirnya bersedia memenuhi angka tersebut dengan kesepakatan yang disebut bernilai 50 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk variabel. Bagi Ferran, kepindahan ini juga bukan sekadar persoalan transfer. Luis Enrique disebut memberikan keyakinan besar kepadanya dan bahkan menghubungi sang pemain untuk menjelaskan peran yang akan dijalankan di Paris. Ferran kabarnya akan mendapatkan kontrak berdurasi 5 musim dengan nilai gaji yang setara dengan para pemain besar PSG. Sementara bagi Barcelona, kepergian Ferran memberikan keuntungan finansial sekaligus ruang dalam anggaran gaji. Namun, Blaugrana tetap harus menghadapi kehilangan seorang penyerang yang masih berada dalam usia produktif. Kini hanya tinggal menunggu momen resmi. Ferran diperkirakan akan berpamitan dengan rekan-rekannya sebelum bertolak ke Paris untuk memulai babak baru dalam karirnya. Menurut kalian, apakah Barcelona sudah mengambil keputusan tepat dengan melepas Ferran Torres ke PSG? Atau justru Blaugrana akan menyesal setelah melihat performanya bersama Luis Enrique? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jules Koundé tiba-tiba berada di persimpangan jalan Barcelona. Arsenal mulai serius membidik bek Prancis tersebut setelah kesulitan mendapatkan Ezri Konsa. Yang lebih mengejutkan, Barcelona disebut siap mendengarkan tawaran besar meski Koundé baru memperpanjang kontraknya hingga 2030. Arsenal mulai mempertimbangkan Jules Koundé sebagai target untuk memperkuat lini belakang pada bursa transfer musim panas ini. The Gunners sebelumnya menjadikan Ezri Konsa sebagai pilihan utama, tetapi harga yang dipatok Aston Villa mencapai lebih dari 75 juta euro dan dianggap terlalu tinggi. Situasi tersebut membuat Arsenal mulai mengalihkan perhatian kepada Koundé. Koundé dinilai cocok dengan kebutuhan Mikel Arteta karena memiliki kemampuan bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan. Fleksibilitas tersebut menjadi nilai penting bagi Arsenal yang sedang menghadapi persoalan di lini pertahanan. William Saliba masih menepi karena cedera punggung, sementara Jurrien Timber juga belum sepenuhnya pulih dari masalah pada pangkal paha. Namun yang membuat saga ini semakin menarik justru sikap Barcelona.
Meski Koundé baru memperpanjang kontraknya hingga 2030, Sport melaporkan bahwa Blaugrana tidak lagi menganggap sang pemain sebagai sosok yang sepenuhnya tak tersentuh. Barcelona disebut bisa mempertimbangkan penjualan apabila menerima tawaran besar, terutama karena klub masih berusaha memperbaiki kondisi finansial dan ruang gaji. Bagi Arsenal, Koundé bukan sekedar alternatif murah. Kemampuannya bermain di dua posisi bisa memberikan Arteta solusi sekaligus kedalaman skuad. Sementara Barcelona harus mempertimbangkan apakah keuntungan finansial dari penjualan Koundé sebanding dengan kehilangan pemain yang masih berada di usia produktif. Kini keputusan ada di tangan Barcelona. Jika tawaran besar benar-benar datang dari Arsenal, bukan tidak mungkin salah satu pemain penting Blaugrana justru meninggalkan Camp Nou. Kalau Arsenal memberikan tawaran besar untuk Jules Koundé, apakah Barcelona sebaiknya melepaskannya demi memperbaiki kondisi finansial atau mempertahankannya sebagai bagian penting skuad? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.